Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si teknisi Gingsul. Oke teman-teman, kita kedatangan pasien HP Oppo A15 dengan kasus kata user rusak LCD-nya. Oke, tentunya untuk langkah awal kita akan menganalisa terlebih dahulu apakah benar ini rusak LCD atau tidak. Kita coba cas dan kita lihat berapa konsumsi di smart USB yang kita miliki. Dan setelah kita lakukan pengecekan ternyata tegangan yang ada adalah 0,60, namun di layar itu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan bisa dipastikan kemungkinan besar memang ini adalah kerusakan pada LCD-nya. Oke, langsung saja kita akan langsung eksekusi untuk HP-nya ya. Seperti biasa kita akan mengeluarkan terlebih dahulu untuk bagian SIM tray-nya, dan di sini saya mengeluarkan SIM tray-nya menggunakan pinset ya. Setelah kita keluarkan, nantinya akan kita bongkar untuk bagian casingnya. Oke, kita keluarkan untuk SIM tray dan kita lanjut dengan pembongkaran bagian casingnya. Di sini untuk pembongkaran casing kita membutuhkan tools seperti ini ya. Ini seperti sengs, dan ternyata setelah saya bongkar ini terlihat sangat mudah ya. Dan sepertinya HP ini sudah pernah dibongkar oleh teknisi sebelumnya. Oke, kita akan lepaskan untuk baut-bautnya. Semua baut-bautnya kita lepaskan dan jangan kita simpan satupun ya. Dan kita keluarkan untuk bagian bezelnya secara hati-hati, karena di sini kita tetap harus menggunakan perasaan ya. Karena setiap pekerjaan harus kita gunakan hati. Nah, seperti itulah. Oke, setelah bagian bezel kita bongkar, kita lanjut dengan pengetesan menggunakan LCD yang baru ya. Dan di sini saya akan mengetesnya dari belakang ya, tanpa melepas terlebih dahulu LCD sebelumnya, karena kita khawatir LCD sebelumnya itu masih bagus ya. Jadi kita tes saja dari belakang. Kita lepaskan untuk bagian soket LCD-nya yang lama dan kita pasang untuk soket LCD yang baru. Ini untuk memastikan apakah memang benar HP ini rusak LCD atau tidak. Jika seandainya dia menyala berarti fix LCD-nya yang rusak. Dan ini kita coba nyalakan, kita tekan tombol power, dan saat kita tekan ternyata tidak ada tampilan sama sekali ya. Berarti bisa dipastikan HP ini bukan rusak LCD-nya. Nah, dan kita perhatikan, wow, ternyata di bagian konektor LCD-nya itu sudah berlubang ya teman-teman, sudah rusak dan bahkan sudah rontok sepertinya itu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasanya ini sepertinya bukan rusak pada bagian LCD, tapi rusak pada bagian konektornya ini ya. Dan kita perhatikan LCD-nya itu juga masih bagus. Nah, dan ini coba kita lepaskan untuk bagian karetnya untuk memastikan apakah bagian konektor ini sudah rontok semua atau hanya sebagian saja. Jadi ini saya coba bantu dengan menggunakan pinset ya. Kita coba keluarkan dulu untuk karetnya ini. Nah, itu. Setelah kita keluarkan karetnya dan ternyata benar ya teman-teman, ini sepertinya bukan kerusakan pada LCD-nya tapi pada bagian konektor daripada LCD-nya. Karena ketika konektor itu rusak berarti soket yang ada pada LCD itu tidak akan connect dengan konektornya. Dan di sini saya memiliki bangkaian HP Oppo A5s dan kita akan mengambil konektornya ya. Kita akan ambil konektor Oppo A5s ini dan nanti akan kita gantikan di HP Oppo A15 ini. Karena untuk nominal atau jumlah dari pin Oppo A15 dan Oppo A5s itu sama ya. Untuk jumlah pin konektor LCD-nya itu sama. Dan di sini saya akan langsung eksekusi dan kita coba untuk memberikan sedikit flux terlebih dahulu di bagian konektor dari Oppo A15 ini yang rusak, dan kita coba bantu dengan menggunakan solder.
Jadi untuk pencopotan di sini saya menggunakan, solder teman-teman ya. Saya tidak menggunakan blower dikarenakan ini adalah konektor yang rusak, jadi kita barbar saja ya. Kita langsung, tancapkan dengan menggunakan solder. Oke, dan ini kita pasang terlebih dahulu untuk, PCB-nya di atas, dudukan HP ini. Kemudian kita tambahkan sedikit flux lagi dan kita siapkan solder. Ya, dan di sini saya menggunakan solder mekanik dengan panas 450 ya. Dan untuk, prosesnya tentu kita harus hati-hati ya teman-teman, karena di sebelahnya itu ada konektor, fingerprint-nya. Jadi tidak boleh kesenggol sedikit pun karena nanti dia bisa meleleh. Dan di sini kita langsung saja untuk, membuangnya ya, seperti itu. Kita tambahkan sedikit timah, lalu kita gosok-gosokkan saja. Dan setelah digosok-gosokkan karena ini berbahan plastik, jadi dia agak menempel ya di bagian PCB-nya. Dan ini coba saya bersihkan menggunakan thinner, tapi dia tidak mau pergi. Dan selanjutnya kita akan bantu dengan blower ya. Kita akan bantu dengan blower untuk bisa menghilangkan sisa-sisa dari plastik yang ada pada PCB ini. Karena memang untuk konektor itu terbuat dari pin besi dan juga, dari semacam plastik ya. Lalu kita gunakan blower, di sini saya menggunakan blower Sugon, dengan angin 50 dan juga panasnya 380. Oke, ini kita panaskan lalu kita gosok-gosok dan sampai dia bersih ya. Oke, setelah, pinnya sudah bersih ya, kita lanjut ya dengan pemberian, timah ya. Di sini saya menggunakan timah pasta dari Wonder ya, Wondermayu, dan ini sangat recommended sekali teman-teman. Jadi kita tambahkan sedikit flux dan juga, timah pasta ya. Di sini timah pastanya saya gunakan sedikit saja untuk, mengganti dari pin-pin yang ada pada konektor ini. Lanjut kita solder ya. Kita pastikan di setiap kaki-kakinya itu, merata ya. Karena memang sedikit saja yang tidak merata itu berefek nanti LCD atau soket LCD tidak akan bisa nyambung ya. Oke, dan ini kita coba untuk meratakan di sisi bawah dan juga di sisi atas dan juga samping. Jadi diusahakan untuk, menggunakan solder yang panas dan juga timah yang bagus ya. Karena itu adalah penentu dari, pemasangan. Setelah, konektor dari, pin dari Oppo A15 sudah bersih dan sudah siap, selanjutnya kita akan mengambil konektor, bangkaian dari HP Oppo A5s. Dan untuk bangkaian HP Oppo A5s ini adalah HP yang mati ya, tentunya HP yang sudah tidak bisa hidup, dan kita ambil, kanibalan saja. Oke, dan ini kita seperti biasa kita tambahkan sedikit flux dan nanti akan kita panaskan menggunakan blower ya. Dan seperti biasa kita akan menggunakan tegangan, pada panas 380 dan anginnya 50. Oke, ini sudah kita, siapkan blowernya dan langsung kita tembakkan di konektornya ya. Dan yang harus diperhatikan ketika mencopot konektor ini, itu tidak boleh kita, menyenggolnya ya. Istilahnya kalau dia belum terlalu panas, itu jangan sampai mengena pada bagian plastiknya, karena nanti akan rusak. Dan ini sudah berhasil kita keluarkan untuk, konektornya, dan kita tunggu beberapa saat agar, konektor ini dingin ya. Karena kalau dia masih panas nanti dia akan melepuh. Oke, kita langsung putar dan kita siapkan untuk proses pemasangan di HP yang kita servis. Dan ini kita langsung pasangkan saja ya untuk konektornya, namun terlebih dahulu tidak lupa kita berikan cairan ajaib ya. Kita berikan, pembersihan dulu pada bagian,
pinnya ya kita bersihkan lalu kita tambahkan flux ya. Karena memang flux ini berfungsi sebagai eee, yang mempermudah yang mempermudah timah itu meleleh. Sehingga nanti ketika kita memasang untuk konektornya itu langsung bisa presisi ya. Oke, ini untuk konektornya kita siapkan dan kita atur sesuai dengan posisinya ya. Tidak boleh sedikit pun meleset. Karena satu kaki saja yang meleset kakinya maka akan merusak semuanya ya. Dia tidak akan bisa menyala nantinya. Oke. Dan ini sudah kita coba presisikan untuk bagian kaki-kakinya, jangan sampai ada yang bengkok ya. Kita usahakan dia lurus dan tentunya mempesona. Dan setelah kita rasa sudah cukup rapi ya, kita akan langsung panaskan saja. Kita langsung panaskan menggunakan blower dengan panas 380 dengan angin 50. Nah, setelah kita rasa dia sudah menempel dengan baik, maka kita akan coba untuk dinginkan terlebih dahulu ya. Setelah dia dingin, nantinya akan kita lakukan pengetesan ya. Dan ini tentunya kita lakukan pendinginan menggunakan kipas rakitan kita ya. Jadi ini kipas yang saya ambil dari kipas laptop ya. Kita gunakan sebagai pendinginnya. Nah, jadi memang untuk dalam dunia servis itu kita wajib berinovasi ya. Kita harus bisa mencari bangkai-bangkaian yang tidak bisa kita gunakan, yang orang sudah buang kita bisa ambil. Oke. Dan ini sudah kita bersihkan, namun saya rasa ini masih panas ya. Jadi untuk mesinnya masih terlihat agak panas, jadi kita tambah lagi untuk lakukan pendinginan lagi. Dan ini kita langsung proses pengetesan. Oke, kita pasangkan untuk soket flexible board dan juga LCD-nya. Dan kita lanjut pemasangan dengan soket baterai. Lalu kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita itu mendapatkan rezeki ya, mendapatkan berkah dan juga menjadi cuan. Dan alhamdulillah ini untuk HP-nya sudah bisa menampilkan Oppo, dan itu artinya pemasangan kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Pemasangan kita alhamdulillah berarti berjalan dengan baik. Nah, dan sambil menunggu Oppo ini masuk ke menu, kita siapkan kopi dan juga hal-hal yang membantu ya. Dan ini saya coba untuk mengetes ya untuk LCD-nya karena kita tidak tahu polanya. Nanti saya mintakan dulu untuk kodenya untuk kita bisa mengetesnya lebih lanjut. Dan tapi untuk pengetesan dari luarnya itu terlihat masih aman-aman saja. Dan saat saya cek itu masih aman ya. Dan saya juga untuk lebih lanjut saya akan lakukan pengecekan untuk bagian tombol powernya. Dan saya rasa ini sepertinya untuk tombol powernya ada agak sedikit macet. Jadi agak sedikit macet ya. Jadi ini karena HP-nya sudah kita perbaiki konektornya tapi ternyata fleksibelnya rusak ya, kita gantikan sekaligus saja teman-teman ya. Kita gantikan saja untuk fleksibelnya karena memang dia agak bermasalah. Tapi terlebih dahulu saya coba pasang bezelnya untuk memastikan apakah memang benar fleksibelnya ini kurang berfungsi ya. Dan setelah kita pastikan ternyata memang benar bezelnya sudah kita pasang, dan juga kita coba tekan untuk bagian mesinnya agar bisa nempel ke fleksibel. Ternyata untuk on off-nya ini macet ya. Fleksibel on off-nya ini tidak berfungsi. Jadi kita akan langsung gantikan sekaligus ya bersama dengan volume atas dan bawahnya. Karena untuk fleksibelnya itu include dengan on off-nya. Oke, kita lepaskan kembali dan kita akan coba untuk melepaskan bagian fleksibel ini ya. Nah, jadi itu untuk fleksibelnya itu satu paket dengan volumenya. Jadi kita akan ganti untuk fleksibel on off dan juga volumenya ini kita ganti saja. Dan disitu kita keluarkan dengan hati-hati teman-teman ya.
Jangan sampai mengenai baterai karena nanti kalau dia bocor bahaya. Oke, kita buang saja yang sudah rusak. Lalu kita akan ambil fleksibel on off dan juga volumenya yang baru. Ya, jadi ini saya punya stok banyak sekali untuk tipe Oppo A15. Ya, kita keluarkan saja untuk fleksibelnya. Lanjut kita berikan nantinya sedikit lem ya di bagian kaki tempat dia duduk. Oke. Jadi untuk proses penggantian fleksibel itu sederhana saja teman-teman ya. Kalau dia butuh lem, kita berikan lem. Karena biasanya untuk fleksibel itu terkadang ada lem khusus dari bawaannya, tapi ini karena nggak ada ya udah kita berikan lem LCD saja. Oke, setelah kita berikan lem ya, kita akan langsung melakukan pemerataan terlebih dahulu di bagian kakinya ya. Kita ratakan dulu lemnya. Lanjut kita pasang. Dan ini sudah kita pasang ya untuk kakinya. Langsung kita pasang lagi untuk kameranya ya. Ini untuk kamera depan kita pasang karena memang tadi kita lepaskan tujuannya agar tidak terjadi panas ya. Karena kalau saat pembloweran itu kita wajib mengeluarkan kameranya ya. Karena khawatir nanti panasnya itu bisa mengenai kamera. Dan ini kita pasangkan untuk semua kameranya dan dipastikan tidak boleh kebalik ya. Maksudnya itu di posisi kamera yang atas harus di atas dan yang di bawah yang di bawah. Nah, ini sudah kita pasangkan semua untuk kameranya. Oke. Lanjut kita langsung pasang ya. Kita pasang untuk bagian soket flexible board, LCD dan juga untuk flexible on off ini juga kita pastikan harus presisi sesuai dengan dudukannya ya. Oke, lanjut kita langsung coba nyalakan. Kita tekan tombol on off-nya dan alhamdulillah ya sudah menyala. Lanjut kita juga pasang untuk bagian antenanya karena ini untuk penguat sinyalnya. Oke. Dan di sini kita akan coba untuk merapikan kembali ya. Namun ini saya ternyata lupa untuk memasang fingerprintnya, lalu kita coba pasang ya. Kita pasang untuk bagian fleksibel boardnya dan juga ini kita pasang untuk bezelnya. Ya, kita coba untuk merapikan terlebih dahulu dan kita pasang untuk bezelnya. Oke, dan kita lakukan pengetesan untuk bagian volume dan juga on off-nya. Dan di sini saya sudah mendapatkan pin dari pemilik dan kita coba lakukan pengetesan ya teman-teman. Apakah LCD-nya masih aman atau tidak. Oke, jadi ini saya terangi sedikit untuk layar HP-nya karena dia menggunakan mode gelap. Oke. Dan kita coba untuk terangi lagi layarnya ya. Oke, kita cari di sini ada kenyamanan mata, kita coba untuk nonaktifkan. Dan kita lakukan pengetesan di bagian LCD-nya dan ternyata masih aman ya. Alhamdulillah LCD ori-nya ini masih berhasil diselamatkan ya tanpa adanya penggantian LCD. Oke. Ini kita coba tes lagi dan alhamdulillah ya HP-nya sudah aman jaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.